Kemudian aku mau jelasin gimana mungkin banyak pertanyaan tentang cara memompa dengan single pump yang lebih efektif. Single pump itu artinya memompa hanya dengan satu eh, botol atau satu tempat payudara. Jadi dia hanya bisa memompa satu payudara. Nah, kalau double pump itu kita temui misalnya yang pompanya pakai selang pompa gitu ya. Jadi dia bisa dua botol pompa, dua memompa sekaligus gitu. Nah, tapi kita hanya punya single pump ya kan. Gimana cara mengakalinya supaya ketika mompa di single pump payudara yang satunya lagi boleh terpompa. Nah, pertama caranya bisa dengan ketika bayi menyusur di sebelah kiri, kita memompa dengan single pump di sebelah kanan. Atau sebaliknya, ketika bayi menyusui di sebelah kanan, kita bisa memompa dengan single pump di sebelah kiri. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau bayinya sedang tidur, kemudian kita mau memompa, kita bisa menggunakan silikon breast pump ini sebagai pendamping atau pengganti bayi yang sedang menyusu di payudara yang satunya yang tidak dipompa menggunakan alat pompa ini gitu. Jadi dia silikon ya. Nih, dia silikon elastis. Jadi cara penggunaannya misalkan ini adalah payudara kita. Nah, dia ditekan silikon ini, kemudian dilengketkan ke payudara kita. Nah, nanti putingnya sama areolanya harus masuk ya di lingkaran ini seperti pompa elektrik biasa. Kita pencet ya, terus kita tempelkan ke payudara dan dia akan pas kita lepas dia akan menarik payudara kita. Otomatis ASI akan keluar gitu, keluar dengan sendirinya dan juga keluar dengan sambil menyedot di payudara yang sebelah lagi. Kenapa saya bilang harus dua-duanya? Karena pada saat menyusui bayi ataupun memompa bayi ada momen yang namanya momen LDR atau let down reflex. Jadi di setengah menit ataupun di beberapa detik ketika kita menyusu atau mompa, ada saat menggelitik di mana ASI itu akan keluar jauh lebih deras daripada biasanya, dan itu hanya muncul beberapa kali ketika menyusu. Setiap bayi menyusu hanya muncul 1 atau 2 kali. Nah, dan dia juga tidak lama, hanya berkisar mungkin ya sekian detik gitu. Nah, dalam tempo itu ASI kita yang sebelah kiri pada saat LDR itu akan keluar, dan ketika sebelah kiri keluar juga, sebelah kanan juga akan keluar gitu. Jadi ketika kita hanya menggunakan single pump, nah kemudian muncul momen LDR itu, maka payudara yang sebelah lagi kan kasihan yang tidak menggunakan pompa. Payudaranya kan akan mengeluarkan ASI dan ASInya akan bisa terbuang gitu. Daripada ASInya terbuang atau ASInya hanya diserap dari bantalan, kita pakai bantalan breastpad ya untuk ASInya nggak bocor, lebih baik ditampung di sini karena akan bisa menambahkan jumlah dari payudara sebelah yang kita pompa. Itu jadi lebih efisien penggunaannya. Itu kalau bayi tidur. Itu cara yang kedua. Jadi ada 2 cara menggunakan single pump ini agar lebih efektif dengan hasil yang maksimal. Nah, kalau untuk bagaimana cara menyusu sambil menyusui bayi langsung, kemudian mengatur jadwal pompa dan yang lainnya akan aku jelaskan di video yang lain ya.